Nama saya Christian, saya dari 12 IPA 1. Nama saya Manuel Peter Carlos. Nama saya Salman dari kelas 11 IPA 5. Nama aku Geni Ardidiani. Perkenalkan, nama saya Wanda Sofyanti. Saya berasal dari 11 IPS 3. Nama saya Yusuf dari kelas 12 IPS 2. Nama aku Elizabeth dari kelas 9. Saya Ricardo Satrio. Nama aku Emanuela, tapi biasa dipanggil Lala. Nama saya Miracle J. Salamina. Nama teteh Farisa Kamelia. Namanya Ruben. Aisyah Esther. Nama aku Daniel Kanti. Nama saya Andrian, kelas 11 IPA 6. Kebetulan saya lahirnya di Bandung, cuman orang tua saya punya keturunan daerah Ambon. Saya dari Sumatera Utara. Saya lahir di Bandung, di Sumatera. Saya lahir di sini. Ya. Asli sini dari Bandung. Di luar Bandung. Dari mana? Kalau campur sih, sebenarnya campur ya. Aku ada keturunan Medan, Batak, sama Jawa. Bandung, Sudan. Dari orang tua asli dua-duanya itu orang Batak, tapi akang lahir di Bandung dari kecil. Aku sebenarnya lahir di Bandung, cuman keturunan nama bapak tuh Batak dari Sumatera Utara. Asal daerah saya dari Bandung, Jawa Barat. Saudara dari Sumatera Utara, Medan. Aku dari Bandung. Bandung. Saudaranya dari Jawa, tapi tinggalnya di Bandung. Nama saya Kristen Katolik. Katolik. Saya Kristen Protestan. Agama akang apa? Agama saya Katolik. Agama saya Kristen Katolik. Katolik. Agama saya Kristen Protestan. Agama saya Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan. Agama saya Kristen. Agama saya Kristen Protestan. Oke, keberagaman. Menurut saya sendiri sih keberagaman itu suatu perbedaan di mana kita di dalam hidup itu punya perbedaan. Jadi kita tuh harus menyesuaikan diri kita. Bagaimana sih kita harus menyelesaikan perbedaan itu. Jadi keberagaman itu menurut saya sesuatu hal yang indah. Nah, aku tahu soal keberagaman itu kan perbedaan. Di Indonesia sendiri, bahkan di semester 10 ini tuh banyak banget perbedaan dari suku, bahasa, yang gitu-gitu. Aku sendiri, contohnya aku beragama Kristen dan teman-teman aku beragama Islam. Oke, Kak. Oke, jadi menurut saya keberagaman itu adalah suatu kelompok di mana di kelompok tersebut terdapat beberapa individu yang berbeda dengan lainnya, dan ciri khas itu yang membedakan satu dengan lainnya menjadi suatu keberagaman di kelompok tersebut. Keberagaman itu adalah kondisi di mana orang-orang yang menempati satu wilayah itu bukan dari satu latar belakang yang sama, kayak gitu. Jadi beragam, baik itu suku, agama, atau kepercayaan, ataupun selera masing-masing juga itu termasuk ke dalam keberagaman. Keberagaman itu sesuatu yang membuat itu berbeda-beda gitu, berbeda-beda dari jenis, dari banyak lah berbeda-bedanya gitu, dari asal dan lain-lain. Keberagaman ya. Kalau keberagaman tuh kaitannya dengan majemuk ya, jadi kayak beragam gitu. Berbeda sifat, berbeda ciri-ciri gitu, beragam gitu. Kalau keberagaman itu dari kata-katanya aja udah tahu ya, ragam-ragam. Jadi ya maksudnya macam-macam yang berbeda gitu. Dibuat keberagaman itu misalnya dari satu kelompok itu berbeda-beda, maupun dari agama, suku, dan juga ras. Pokoknya keberagaman itu punya perbedaan. Keberagaman yang saya ketahui, keberagaman adalah suatu
banyaknya suatu jenis atau bermacam-macamnya suatu jenis dalam suatu lingkungan. Kalau keberagaman itu ya berbeda-beda, tidak ada yang sama. Beragaman. Menurut saya keberagaman sendiri itu ada bermacam-macam. Itu pertama kalau di Indonesia tuh pastinya ada keberagaman agama, budaya juga, sama adat istiadat. Keberagaman itu ya ciri khas setiap orang, setiap suku yang seperti di Indonesia lah dipersatukan. Ya. Keberagaman itu kayak suatu perbedaan di suatu golongan masyarakat, kayak misalkan agama, ras, dan budaya. Keberagaman itu ya dari saya tuh harus ditoleransi gitu, harus ada toleransinya gitu. Menurut saya keberagaman itu ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya juga. Cuman menurut saya sih indah-indah aja. Sudah ya sewajarnya saja, ya tetap saling menghargai aja satu sama lain. Pandangan aku sendiri untuk keberagaman itu kayak bagus karena untuk mempersatukan dan maksudnya kayak slogan kita berbeda-beda tetapi tetap satu gitu. Menurut aku sih keberagaman itu bagus ya, terusnya buat Indonesia itu menambah budaya di Indonesia. Tapi mungkin kalau misalkan saat ini implementasinya belum sempurna itu, jadi masih ada konflik-konflik yang disebabkan oleh keragaman. Sebenarnya kalau misalkan dimanfaatkan dengan baik itu bisa jadi bagus banget. Keberagaman itu kan perbedaan yang harusnya bisa bikin kita buat nyatu, bukan jadi perpecahan gitu. Menurut pandangan saya, keberagaman adalah satu hal yang baik ya, karena dengan adanya keberagaman kita bisa menjadi saling melengkapi satu sama lain, dan kita juga bisa memperkaya diri kita sendiri dengan budaya-budaya yang ada dan yang beragam itu. Tapi keberagaman ini juga bisa menjadi alat pemecah bagi kita apabila kita mudah diadu domba oleh orang lain. Menurut saya sendiri keberagaman itu cukup indah ya, soalnya dari satu lingkungan gitu nggak cuma satu yang ada, jadi ada berbagai daerah dari suku maupun ras juga. Kalau pandangan saya keberagaman itu gimana ya? Ya sesuatu yang beragam dalam suatu lingkungan gitu. Itu gak cuman A doang, tapi ada B, ada C, ada D gitu. Itu beragam. Pandangan saya mengenai keberagaman itu seperti saya memandang pelangi, dimana sebenarnya satu warna itu kan berasal dari warna putih, tapi karena dipancarkan ke satu prisma atau bagaimana muncul warna yang berbeda, dan itu tetap menjadi kesatuan yang indah sih. Bisa, asalkan setiap masing-masing orang memiliki sikap toleransi dan tidak membeda-bedakan masing-masing yang berbeda. Keberagaman sendiri itu menurut aku suatu potensi yang dimiliki, apalagi di Indonesia ini ya, kita bahas dari Indonesia aja dulu. Keberagaman yang ada di Indonesia ini tuh banyak banget, dan itu sebenarnya tuh potensi dalam untuk mendukung semua aspek. Tapi menurut aku sendiri keberagaman kalau ditangani ditangani dengan secara tidak baik itu tuh, atau secara negatif, itu tuh dapat menjadi ancaman sendiri bagi negara Indonesia. Keberagaman itu sebenarnya bagus ya, jadi kayak biar kita gak boring, kita gak bosen, jadi kita bisa melihat hal-hal yang baru, beragam kan, banyak bedanya. Kita juga bisa kayak tahu lebih jauh gitu. Nah, banyak deh. Keberagaman di Indonesia apalagi ya, soalnya indah gitu keberagamannya, kayak ada perbedaan masing-masing. Kalau sama doang jadinya monoton. Udah pasti toleransi. Saling menghargai, respect. Buat itu sih kita harus menyampingkan ke perbedaan kita antara satu yang sama yang lainnya. Menurut saya cara kuncinya itu adalah
kita harus mau membiasakan diri gitu hidup di lingkungan yang beragam. Kita harus bisa menghargai teman kita yang berbeda, baik itu dari keyakinannya, sukunya, etnis ataupun ras. Terus kita usahakan maulah berbaur gitu, berbicara, diskusi, maupun ikut berkegiatan bersama dengan teman-teman kita yang berbeda. Yang paling penting itu toleransi, karena kalau misalnya nggak ada toleransi mungkin bakal jadi perpecahan ya. Terus selanjutnya mungkin saling menghargai, saling menghormati. Hal yang pertama menurut aku itu toleransi. Di sini bukan berarti toleransi mengenai ke suatu hal yang negatifnya, tapi lebih toleransi dengan keputusan yang diambil, misalnya adat apa atau budaya apa, bahkan agama apa. Yang harus dilakukan itu pertama harus sadar diri sih, sadar diri bahwa keragaman itu harus dijaga dan dipelihara. Kita tuh harus saling menghargai, toleransi, dan saling menghormati itu udah paling harus diterapkan ke semua orang kayak gitu. Kita harus tahu kalau misalnya kita tuh hidup di sini tuh berbeda-beda, punya latar belakang yang beda-beda. Jadi ya harus saling menghargai, harus saling mengerti kalau misalkan kita tuh nggak semua sama kayak gitu. Untuk membuat lingkungan yang harmonis. Menurut saya dengan toleransi tapi tidak usah berlebihan juga. Jadi setiap orang punya kepercayaannya masing-masing, sukunya berbeda juga. Jadi dengan menghargai kita diam aja, misalkan nggak mengganggu orang tersebut ritual dan sebagainya, udah suatu toleransi sih. Dan agar menjadi harmoni kita menerima mereka apa adanya. Jangan fanatik dengan kepercayaannya sendiri karena semua orang itu kan punya beragaman. Nah itu makanya kunci dari harmoni itu toleransi menurut saya. Menurut saya sendiri untuk terciptanya keragaman di lingkungan sekitar kita diperlukan sekali toleransi yang besar. Menurut saya itu ya lebih bisa mengatur ego sendiri sih. Jadi setiap orang kan punya egonya masing-masing kan. Jadi harapan saya sih semoga punya sikap yang bisa memperbaiki egonya gitu kan, harmonis lagi gitu kan. Yang sebaiknya dilakukan pertama itu menemukan rasa saling menghargai, saling respect antar perbedaan. Dari mereka sendiri ke saya itu biasa aja ya, kayak temen aja, gak ada yang sampai ngejek, gak ada kayak gitu. Biasa aja sih, paling banyak bertanya gimana, apa yang berbeda dari mereka ditanya. Ya kalau saya lihat mereka biasa aja, tidak membuli ataupun cuma, dan mereka ya sedikit peduli dan tidak membuli, tidak menjauh gitu. Biasanya sih cuma ajakin sholat ya kayak gitu, tapi itu nggak apa-apa sih tuh urusan itu. Kalau perilaku teman-teman ya kayak kan kayaknya biasanya tuh pas pembiasaan kan awal-awal tuh ada baca ayat Quran, ya yang lain pada baca akan menghormati gitu, lebih ke menghormati. Terus teman-teman yang lain ya udah gitu menyesuaikan, tetap melaksanakan baca Quran, tapi akan juga menghormati ya kayak saling menghormati aja gitu. Kalau kesannya mah dari teman-teman gitu, akan beda sendiri ya gitu, menyesuaikan. Perilaku teman-teman semuanya kalau di kelas ini itu baik, semuanya menanggapi aku dengan sama aja gitu, nggak ada yang dibeda-bedain. Mungkin ada beberapa yang kayak bercanda sama agama aku, kayak gitu deh. Tapi ada juga yang benar-benar respect gitu, jadi kayak menghargai sekali. Kalau di SMA 10 apalagi di kelas saya, kayak keberagaman itu kayak udah jadi makanan sehari-hari, jadi orang-orang juga udah pada saling menghargai, saling respect antar teman. Kalau perilaku teman-teman sih ya kadang ada aja yang bercanda ya. Iya. Dari hal perbedaan-perbedaan itu kan sebenarnya dibilang wajar juga enggak, cuman karena kita udah saling kenal mungkin, jadi kita memperbolehkan itu bercanda itu. Tapi
tapi mereka juga tahu batasannya karena kita udah saling kenal. Kita memperbolehkan untuk bercanda-bercanda itu, tapi harus juga ada batasannya agar yang dipercandakan itu tidak sensitif gitu atau tidak menyinggung seseorang, baik pihak satu maupun pihak dua. Mungkin awal-awal tuh mereka tuh kaget mungkin kan ya, kok beda gitu kan. Cuman seiring berjalannya waktu tuh mereka pasti udah menyesuaikan gitu. Jadi mereka merasa bahwa itu hal yang biasa bagi dia. Untuk yang saya alami sampai sekarang nggak ada yang mencolok, maksudnya nggak ada yang menghina, bully dan lain-lain. Untuk sebagai teman lucu, maksudnya kita saling bertukar pendapat, saling bergantian gitu, memberi suatu pelajaran bagi saya dan juga mungkin bagi mereka tentang ilmu-ilmu yang mungkin berbeda gitu pandangannya. Seperti itulah. Pernah. Tidak pernah. Enggak sih, nggak pernah. Soalnya kayak nganggapnya cuma bercanda doang. Kalau sering merasa berbeda sih, kalau ngerasanya doang sering, kayak misalnya berbeda agamanya gitu pasti sering, cuman ya itu nggak jadi masalah buat aku. Tentu saya pernah merasakan itu karena saya sebagai minoritas. Saya pernah waktu awal-awal masuk sekolah saya merasa diri saya itu kecil karena saya sebagai seorang minoritas. Tapi seiring berjalannya waktu, teman-teman yang lain juga welcome gitu, tidak pokoknya welcome, dan saya juga ikut gitu harusnya, dan kami juga bersama-sama bergaul. Enggak sih, kebetulan di sini juga saya nggak terlalu sendiri. Ya, jadi masih banyak teman-teman yang lain juga. Pasti pernah dari sisi perbedaan kepercayaan, terus perbedaan tata cara di kehidupan pasti pernah. Puji Tuhan aku nggak pernah ngerasa berbeda. Soalnya teman-teman juga saling menghargai, guru-guru juga sama kayak gitu. Jadi ya nggak ada sih. Tidak sering tapi pernah, karena mayoritas kan emang di Indonesia Islam. Jadi waktu masuk sekolah tuh ada perbedaannya juga. Misalkan kalian yang umat Islam sholat, yang non Islamnya di kesampingin dulu lah dari situ. Nah kalau itu jelas, karena Kang tuh udah mah Batak, Kristen lagi. Nah jadi kalau kata Pak Luhut mah double mayoritas itu udah Kristen Batak gitu. Kayak gitu merasa sih. Di sini tuh kan kayak mayoritas tuh Muslim ya. Jadi buat aku pribadi kayak merasa sedikit beda dari cara cara kita berteman. Jadi kayak aku harus menghargai, padahal di agama aku tuh gak gitu, tapi kalau ngelihat kalian tuh jadi kayak harus ngikut gitu. Tentunya karena aku sebagai disebut aja ya minoritas di sini gitu dalam hal agama, tentunya aku merasa berbeda. Dimana kalau misalnya teman-teman kayak waktu sekarang ini pada sholat, aku di kelas gitu ya, itu tapi tidak mempengaruhi apapun sih gitu. Sebenarnya kalau merasa beda, ya karena kan emang minoritas juga, cuman itu nggak jadi suatu masalah juga. Maksudnya aku juga nggak dikucilkan gitu. Aku sadar kalau misalkan aku beda dengan mayoritas teman-teman yang lain, cuman aku jadi bangga kayak gitu, dan teman-teman yang lain juga nyambut baik gitu, kayak nanya-nanya suku kamu kayak gimana, aku juga jadi semangat juga buat ngasih taunya gitu, jadi nggak jadi masalah. Tidak, semuanya aman. Kalau di sekolah ini kayaknya enggak sih, enggak. Tapi kalau di luar pernah. Paling pas SD sih. SD saya pernah kena rasis ya, jadi makanya pindah sekolah. Puji Tuhan nggak ada, karena ya itu lagi, karena toleransinya cukup tinggi, guru-gurunya juga saling menghargai, teman-temannya juga saling menghormati gitu. Kalau untuk saya pribadi, saya nggak menganggap serius ya. Maksudnya kalau bercanda, ya mungkin karena bercanda ya. Tapi kalau untuk seorang yang serius menjudge atau menghakimi
atau menghina belum pernah saya alami. Puji Tuhan, saya selama bersekolah di SMA Negeri 10 belum pernah mengalami hal yang tidak mengenakan bagi saya. Cuman ya itu tadi, karena kita sudah saling mengenal dan tahu batasannya, jadi kedua pihak tidak ada yang tersinggung sama sekali. Untuk selama ini sih saya merasa aman-aman aja sih. Jadi lurus aja gitu, nggak ada yang aneh bagi saya. Enggak sih, belum pernah. Sejauh ini enggak sih, enggak ada. Kalau yang berkaitan sama keberagaman sih puji Tuhannya nggak pernah, karena emang lingkungan sekitar aku juga menyambut baik kayak gitu. Hal yang tidak menyenangkan mungkin apa ya? Kayak misalkan kalian kan pada apa namanya? Enggak sih, sejauh ini Akang merasa baik-baik saja gitu, kayak biasa aja. Nggak ada hal-hal yang aneh. Paling di beberapa saat tuh kan kadang kan kalian biasanya jam 12 duhur tuh kan kalian sholat, asar juga sholat. Nah biasanya Akang diam di sekolah, diam di kelas. Nah jadi bedanya gitu sih, agak perbedaannya bikin kayak gitu. Jadi Akang yang lain pada sholat, sama di kelas sendirian gitu. Oke, untuk perbedaan yang paling signifikan kan tentang agamanya ya. Nah, di sini aku rada bahas sedikit. Mungkin baru bukan ke akunya, tapi ada ke teman aku. Itu mungkin ada sedikit perbedaan yang dilakukan oleh guru, di mana waktu itu tuh gimana ya ceritanya? Di mana waktu itu tuh sedang pemilihan untuk ketua kan ya, ketua organisasi. Namun di situ tuh seseorang pembinanya itu mengucapkan bahwa jangan kandidatnya kalau nonis jangan dong gitu katanya. Tapi ya ini nggak usah dimasukin juga nggak apa-apa, cuma maksudnya ada perbedaan gitu ya. Kalau merasa kayak gitu sih sejauh ini belum pernah ya, karena teman-temannya juga udah pada saling menghargai. Jadi sejauh ini belum pernah ngerasain ini. Ya, untuk fasilitas ada, ruang-ruang udah tersedia, terus pembimbing juga udah ada. Udah sebenarnya untuk saya sendiri cukup untuk saya beribadah dan lain-lain. Berdoa juga ya, karena kan saya berdoa kalau untuk Kristen kan di mana aja, dan selama nggak ada yang mengganggu sih aman. Oke, kalau misalnya guru agama itu tuh udah ada guru agama tuh, cuma untuk jadwalnya itu masih belum dilaksanakan dalam KBM. Misalnya kalau PAI kan kita kan sekolah ya, kalau PAI itu masih dalam waktu antara 45 sampai jam 2 itu 2.30. Tapi kalau agamanya aku atau PAK, pendidikan agama Kristen, itu tuh dilakukan di luar jam KBM. Jadi ada kelas tambahan gitu. Sebenarnya itu cukup keberatan karena di saat teman-teman gak pulang sore, aku pulang sore gitu. Di SMA 10 kalau menurut saya udah difasilitasi dengan baik dengan adanya guru agama, masing-masing agama ada gurunya, dan udah disediakan tempat gitu. Meskipun tempatnya bukan yang tempat selalu khusus gitu, tapi itu menurut saya udah cukup buat bisa belajar agama di sekolah ini. Untuk di sekolah ini sendiri itu udah ya, karena kalau misalkan ngambil contoh dari misalkan hari Jumat, yang lainnya Jumatan, yang Kristennya tuh emang udah ada di tempatin di suatu kelas untuk beribadah juga. Untuk guru agama sudah ada, cuman kalau untuk tempatnya itu kadang suka berpindah-pindah sih, dan cari tempat yang kosong, belum ada tempat yang fix. Puji Tuhan udah ada ya, guru agama aku juga udah ada, tempat kita buat belajar agama juga udah ada. Kalau sekolah sih udah ya, setiap hari Rabu ada pelajaran agama, dan hari Jumat juga misalnya yang agama Muslim lagi Jumatan, kita bakal ada tugas ibadah. Kalau dari guru sih, menurut saya udah ada guru kurang lebih 5 kan ya. Untuk sarana ibadah, mungkin karena kami masih menggunakan kelas-kelas gitu ya, belum ada tempat ibadah yang tetap. Jadi saya itu pengennya saran ke sekolah, kalau bisa dibuatkan atau bisa menyediakan satu tempat yang tetap buat kami bisa melaksanakan ibadah kami. Kalau buat guru agama sih udah ada ya, tapi untuk tempat ibadahnya
Belum ada sih. Udah banget di SMA 10 tuh kan ada PPSK dan itu sangat membantu sekali. Selain ada guru agama, ada pelajaran agama, kita juga ada persekutuannya. Kita kumpul sama teman-teman yang seagama, yang Kristen Katolik. Kita di situ bukan cuma belajar agama, tapi kita juga di situ bisa sharing, kita bisa tumbuh bareng-bareng di situ. Ya, kalau untuk fasilitas khusus untuk tempat ibadahnya kan dulu ya, kalau bisa diadain aja. Kalau ibadah itu kadang jadi kita tuh ada namanya kebiasaan tuh kita tuh pas kalian sholat Jumat ya. Nah kita tuh ibadah satu sekolah yang non muslim doang. Ibadah dari angkatan kelas 10, 11, 12 itu ibadah di satu ruangan di lab, kadang di lab biologi, kadang di kelas-kelas yang lagi kosong gitu. Jadi lumayan terfasilitasi, cuman di beberapa perayaan besar gitu ya, kayak Natal, Paskah, tahu nggak? Ya, tahu kan? tahu. Nah itu kan gede ya perayaannya. Nah kita tuh butuh tempat yang besar juga. Nah sekolah belum ada tempat yang besar itu yang bisa sampai 100 orang lah, belum ada. Nah makanya kita tuh menangani hal itu, kita ibadahnya di gereja gitu, bukan di sekolah. Puji Tuhan untuk sekolah ini SMA Negeri 10 Bandung sudah memfasilitasi saya dan rekan-rekan yang lain yang beragama, khususnya siswa Kristen Katolik. Kami mendapatkan pelajaran agama dari guru agama yang kebetulan juga guru agamanya sukarela gitu dari sekolah lain ingin datang ke sini untuk mengajar kami siswa-siswi Kristen Katolik di SMA 10. Tapi sepertinya untuk tempat ibadah, kami khususnya siswa-siswi Kristen Katolik sepertinya belum disediakan oleh sekolah. Tetapi itu sebenarnya karena kegiatan kami juga yang memang fleksibel. Kami bisa mengadakan ibadah-ibadah atau kegiatan-kegiatan di kelas-kelas yang kosong ataupun di lab yang sudah mendapatkan izin. Jadi sepertinya untuk tempat ibadah cukup sulit kalau untuk diwujudkan di sekolah. Ya. Menurut saya memiliki teman yang berbeda agama itu tidak dilarang ya, asal kita tidak boleh terjerumus ke dalam pertemanan tersebut, tidak boleh berlebihan. Seperti itu. Kalau menurut saya ya nggak apa-apa banget, karena kita hidup emang di daerahnya, di lingkungan yang multikultural tadi, yaitu berbeda-beda agama. Meskipun seperti itu kita tetap satu kok, mungkin cara beribadahnya aja yang berbeda. Tetap dihargain, tetap diajak main, diajak belajar bareng juga nggak apa-apa. Kalau misalkan belajarnya tentang agama ya kita bisa belajar agama mereka, mengetahui ini mah agama, contohnya Kristen mah gini, dan dia juga bisa tahu agama kita, Islam mah gini. Menurut saya memiliki teman yang berbeda agama itu biasa saja, karena berteman itu bisa dengan siapa saja dan siapapun begitu. Perasaan saya senang, kita bisa menghormati, kita bisa menghargai. Perasaan saya sih perasaan sebenarnya campur aduk sih. Nah yang pertama itu pengen mencoba gitu, hanya ada yang berbeda gitu, akhirnya ada yang berbeda, jadinya karena berbeda itu unik, dan unik itu biasanya menarik gitu kan. Nah, biasanya ya diajak ngobrol, biasanya dihargain, diajak ngobrol, kamu teh gimana bisa. Dengan cara bersosialisasinya kan dengan cara berteman yang baik, bertoleransi yang lebih utama. Nah, kalau dari perbedaannya tuh ada perbedaannya itu dari cara beribadahnya, cara berdoanya kan berbeda. Jadi kita tuh mempunyai perbedaan, enggak sama gitu. Sama aja mungkin. Mungkin yang Indonesia juga kayak saling menghargai gitu, meskipun saya beragama Islam. Teman-teman saya yang Indonesia pun kayak mengingatkan ayat salat dan itu mereka tahu gitu. Perlakuan berbeda tetap ada. Kalau misalkan yang seagama
Misalkan yang seagama itu kalau lagi sholat, lagi adzan gitu misalkan yang berkumandang, ya kita ajak yang beragama itu sholat, sedangkan yang non muslim itu ya kita biarin aja beribadah sesuai mereka, kita hargain aja. Menurut saya gini, saya akan mengobrol dengan pihak PPSK yang organisasi kerohanian ya. Jika ingin mengadakan seperti hari raya besar tersendiri, pasti sekolah pun mengizinkan dan menghargai gitu ya. Namun kalau misalnya kita sebagai umat Islam tidak boleh mengikuti. Karena apa? Karena kita itu bakalan terjerumus gitu loh. Lalu contohnya tuh kayak gini, misalnya tuh ada hari raya besar Islam. Nah, pasti yang nonis tuh kan menyesuaikan ya. Kita itu nggak boleh mengikuti gitu. Begitu kan sebaliknya. Kalau dari saya setahu saya nih ya, di Semanten ini emang seperti itu. Tapi saya pernah melihat di ekskulnya ekstrakurikuler dari PPSK pernah mengadakan acara Natalan gitu. Meskipun memang tidak di apa kayak di besar-besarkan, tidak diinformasikan ke masyarakatnya Semanten gitu, tapi ada kok apa sih kayak perayaannya gitu. Nah, bisa diganti sama buat yang non muslim ya, buat yang non muslim bisa diganti sama acara-acara mereka tersendiri. Nah, di sini ada contohnya PPSK. Nah, mereka bisa kayak ngadain acara sendiri lah, atau ya libur lah, nggak ikutan juga atau ikutan juga boleh sebenarnya mah. Ya asalkan kita tetap menghargai, kita tetap toleransi sama mereka.